Setiap kota punya caranya sendiri untuk bercerita. Dan di Jogja, cerita itu hidup di setiap langkah, setiap senyum, dan setiap sudut yang kita lewati. Ada kota yang hanya kita kunjungi, ada juga kota yang diam-diam tinggal di hati. Jogja selalu punya cara menjadi keduanya. Jogja bukan sekedar tujuan perjalanan, ia adalah tempat di mana waktu berjalan lebih pelan, agar setiap momen sempat dikenang. Di balik ramainya Malioboro, tenangnya Taman Sari, dan megahnya keraton, Jogja menyimpan cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah kota yang tak pernah lelah menyambut siapapun dengan hangat. Selamat datang di Jogja. Bukan tentang seberapa jauh kami melangkah, tapi tentang bagaimana Jogja membuat setiap langkah terasa berarti. Jogja selalu punya ruang untuk siapa saja yang ingin pulang, meski hanya untuk beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita udah sampai di Yogyakarta. Kita mau ngapain aja? Rencananya kita pagi ini mau jalan-jalan keliling ke Pasar-pasar, mana aja? Pasar Ngasem, Pasar Beringharjo, terus kayaknya ke Masjid Gede. Terus kemana lagi ya? Alun-alun. Kemana lagi deh? Alun-alun. Kakak rencananya mau kemana Kak? Rencananya mau jajan Jajan banyak makanan. Kalau Kakak Fadil mah nomor satu pasti urusannya makanan. Kalau Dede Arsila pasti nyarinya aksesoris ya, terus gelang ya, gitu. Suasana pagi ini alhamdulillah cukup cerah di Jalan Malioboro ini. nggak terlalu padat karena ini hari Selasa, bukan weekend, jadi nggak terlalu padat. Oh, kemarin waktu kita sampai sini turun dari stasiun malam-malamnya Padat banget. cukup padat ya Dea. Iya. Katanya kata si bapaknya kalau hari Minggu kemarinnya katanya lebih padat gitu. Jadi gimana keseruannya? Tonton terus ya. Perjalanan kami menuju Taman Sari dimulai dari Pasar Ngasem. Dari sini kami menyusuri gang-gang kecil yang penuh nuansa khas Jogja, hingga akhirnya tiba di Taman Sari. Taman Sari bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan saksi bisu kejayaan Keraton Yogyakarta. Dibangun pada abad ke-18 atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tempat ini dahulu menjadi taman sekaligus tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Salah satu bagian yang paling ikonik adalah kolam pemandiannya. Di balik keindahannya tersimpan legenda yang diwariskan turun-temurun, menjadikan Taman Sari semakin menarik untuk dikenang. Lorong-lorong yang tenang, dinding-dinding tua, serta arsitektur yang memadukan budaya Jawa, Portugis, dan Eropa membuat setiap sudutnya terasa begitu hidup. Berjalan di sini seolah membawa kami kembali ke masa lalu, menikmati jejak sejarah yang masih terjaga hingga hari ini. Dari Taman Sari, perjalanan kami berlanjut menuju Keraton Yogyakarta. Seolah belum selesai bercerita, Jogja kembali mengajak kami menyelami sejarah, budaya, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi. Disinilah jantung kebudayaan Yogyakarta berdetak, tempat di mana warisan leluhur tetap dijaga, dihormati, dan diteruskan hingga sekarang. Sultan sekarang sudah 10 generasi. Yang paling terakhir yang ke-10 Ya. sekarang. Yang sekarang Sultan 10 itu penobatannya tahun 89. Oh, berarti masih berapa tahun ya berarti sekarang? Sudah
tahun 9 sudah 37 tahun. Ya berarti masih muda ya. Bukan. Jadi Oh, penobatannya tahun 89. Sekarang 26 jadi sudah 37 tahun sebagai sultan. Di sini bisa lihat wayang golek. Iya, sini. Kalau hari Kamis wayang kulit. Hari Sabtu tarian. Kalau ini alat-alatnya udah dari dulu Pak atau baru gitu? Ini ke ya sebaru-baru di keraton lebih 200 tahun. Yang paling lama di sana tuh. Udah 200 tahun. Di sana tuh dipakai untuk upacara sekaten. Sekaten itu upacara Maulud ya, kelahiran Nabi. Yang atas itu mahkota, simbol untuk power. Lalu kiri kanan itu sayap burung Garuda. Itu simbol untuk generasi. Karena satu sayap itu satu generasi. Itu masih 8 ya. Itu artinya simbol untuk sultan yang ke-8. Kalau yang baru sekarang tambah 2 sayap. Karena sultan yang ke-10. Lalu yang tengah itu huruf Jawa. Yang begini huruf H. Itu Hamangku. Hamangku itu membawa, mangku, memangku. Lalu yang begini huruf B, Buwono. Buwono itu bumi. Maka nama sultan itu Hamangku Buwono, Mamangku bumi atau membawa bumi. Tiket keraton yang tiket kamu pakai itu ada tulisannya Kedaton. Ya, karena ini pusatnya keraton. Ya, bismillah. Dan itu yang di depan warna kuning itu rumah sultan. Namanya Gedong Kuning. Itu di dalamnya ada sultan. Iya. Tapi sultan setiap paginya kan di kantor gubernur. Maka Jogja, ya, maka Jogja disebut daerah istimewa. Jogja itu provinsi otonomi. Karena sultan punya 2 fungsi politik, gubernur dan raja. Otomatis ada 2 kantor. Yang warna hijau ini kantor sultan, kalau kantor gubernurnya ada di Malioboro. Sudah ke Malioboro belum? Sudah. Tapi belum. Yaitu kantor gubernur. Oh, yang di situ. Ya. Maka seperti yang di dalam ini ada 2. Ya, di bawah gubernur dan di bawah sultan. Kalau hariannya lewat belakang. Kalau di sini hanya untuk upacara. Maka dibatasi. Ya, sultan sekarang tuh yang ke-10. Berapa Sultan tahun? sekarang Usianya berapa? oh, usia sekarang 80 tahun. Ya. Jadi sultan sekarang itu tidak punya putra. Terus nanti kalau turunannya siapa? Mungkin sudah disiapkan untuk selanjutnya sultan perempuan. Adiknya gitu atau Sultan perempuan mungkin ya. Sudah ada persiapan. Dan di sini ada, kalau mau lihat museum keretanya di depan. Iya ya. Ada kereta untuk perkawinan, ada kereta untuk kematian jenazah. Jadi beda-beda. Nama keretanya juga beda-beda. Berarti kalau ada pernikahan kayak gitu masih dipakai Pak? Masih. Pakai kereta Ya. itu gitu. Jadi setelah dipakai simpan lagi ke museum gitu. Berarti ini mah ditandu gitu, Ya, diangkut. ada Siapa itu Pak pengantin putri. yang dari awal? Oh, ini untuk pengantin putri. Pengantin putri. Ini untuk menyimpan gamelan. Oh, penyimpanan alat musik. Kalau itu buat apa kayak song-song? Ini buat upacara katanya. Tadi ada acara nikahan di televisi. Oh, Ada di sana namanya Bangsal Kencono. bangsal Kencono itu karena emas. Kalau yang di belakang
Di belakang itu tempat menyimpan pusaka. Ya, namanya pusaka masih di sana. Di keraton itu 1 tahun ada 2 macam pameran. Ini masih jalan 2 bulanan. Ruang pamer temporer. Apa pamerannya namanya Swara Bawono, itu artinya tentang tata ruang keraton. Ya, tata ruang. Jadi sesuatu yang kuat itu harus dipecah. Habis dipecah dibikin perang saudara. Habis perang saudara supaya selesai harus ada yang dikorbankan. Namanya apa? Kambing hitam. Jadi zaman Belanda itu ada perjanjian, ada 3, pecah belah, adu domba, dan kambing hitam. Pernah dengar nggak itu? Ya. Dan itu sampai sekarang masih ada yang Masih selalu. masih banyak. Masih sampai sekarang, makanya kalau setiap pilpres mesti muncul, dan itu terbukti manjur. Itu dari mana? Produk Belanda, jangan salah. Dan ini filosofi rumah Jogja. Ini selalu kalau aslinya mesti pintunya pendek. Ini dibuat zaman Belanda karena filosofinya dulu orang Belanda tuh tinggi besar. Jadi kalau mau masuk rumah tradisional harus salam. Ya, kita memaksa untuk sopan tapi dengan filosofi. Pantesan tadi di Taman Sari juga kan pada Pendek-pendek. Kenapa? Ya kalau orang nggak tahu kan, memang orang Jogja pendek. Nggak, filosofinya begitu. Oh iya. Ini tentang Sungai Larangannya. Jelasin kenapa pintunya pada Satu ada tanah pemerintah, yang satu kan ada tanah sistem feodal agraris. Jadi tanah sultan dan tanah negara. Itu hanya di Jogja. Dan ini tadi yang pintu masuk tadi kan? Ya. Kalau di agama Hindu di Prambanan itu Kala, di Bali Barong. Kalender Jawa. Boleh aku coba? Hah? Boleh mau. Nih, Bu, ini masuk. 1993. Setelah puas berkeliling, kami melanjutkan perjalanan ke Bringharjo. Pasar yang selalu ramai ini menjadi tempat yang pas untuk menutup hari. Menikmati suasananya sekaligus mencicipi kuliner khas Jogja yang rasanya selalu berhasil membuat kami ingin kembali. Menjelang malam, kami kembali menyusuri Malioboro. Meski sudah beberapa kali kami lewati selama di Jogja, rasanya tempat ini tak pernah kehilangan pesonanya. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Alunan musik dari para seniman jalanan menemani langkah kami. Sementara hiruk-pikuk kota perlahan berubah menjadi kenangan yang ingin kami nikmati lebih lama. Sebelum mengakhiri malam, kami menyempatkan diri berfoto di depan Tugu Jogja. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah sebuah foto, namun bagi kami setiap foto adalah cara untuk menyimpan waktu. Sebuah pengingat bahwa kami pernah berada di sini, tertawa bersama, saling menggenggam, dan menciptakan cerita yang suatu hari nanti akan kami ceritakan kembali kepada anak-anak. Perjalanan kemudian membawa kami ke sebuah angkringan, menikmati nasi kucing, sate-satean, dan segelas minuman hangat di bawah langit malam Jogja.
sederhana, tetapi justru kesederhanaan itulah yang membuat momen ini terasa begitu istimewa. Bukan tentang apa yang kami makan, melainkan tentang siapa yang menemani perjalanan ini. Terima kasih Jogja atas setiap langkah, setiap sudut, dan setiap cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Sampai di sini dulu cerita kami di Jogja. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Karena setiap perjalanan adalah kenangan. This is original Yes, from original. Yogyakarta. This is traditional, all traditional drink from Java. Okay. And coconut milk, Yes. and then jelly from rice and butter. Oh, Like this, you want this Okay. mix or special? special. Special. How many people buy this is for one day? Yeah, 20 or 50 cup? no, 7. 70. Oh, good. Excuse me. Palm sugar, you like natural sugar? Yes, yes, yes. Oh, because Yogyakarta is very hot, and I This is must. named Daud Sultan. Oh, okay, Okay, we should try. thank you so much. Okay. Bye bye.